Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab ke-9. Jadi pelajaran 9 di kelas 1 ini yaitu kita akan membahas mengenai ayo kita sholat. Ya. Nah, kita sudah tahu, mungkin kita sudah mengerjakan, setiap hari kita mengerjakan sholat. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa hal pengetahuan mengenai sholat fardu. Sholat fardu itu adalah rukun Islam yang kedua. Jadi, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah menaik haji bagi yang mampu. Jadi sholat adalah rukun Islam yang kedua ya. Selanjutnya, sholat itu merupakan tiang agama. Apa maksudnya tiang agama? Tiang agama itu bukan agama punya tiang seperti rumah ya. Jadi tiang agama itu artinya adalah agama seseorang itu akan berdiri tegak, akan berjalan baik apabila mengerjakan sholat. Seperti halnya rumah. Jadi rumah itu yang mempunyai tiang, maka itu akan kokoh berdiri. Begitu juga dengan sholat. Maka agama kita akan kokoh apabila kita mengerjakan sholat. Selanjutnya, sholat fardu itu hukumnya fardu ain. Apa arti dari fardu ain? Fardu ain itu artinya adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi setiap muslim wajib mengerjakan. Kalau di luar orang muslim atau orang Islam maka tidak wajib. Contohnya orang Kristen, orang Hindu tidak wajib. Tapi karena kita orang Islam berarti wajib untuk mengerjakan. Nah, fardu itu artinya wajib dan ain itu bagi setiap muslim. Jadi setiap muslim, setiap orang Islam harus mengerjakan sholat. Wajib itu artinya apa? Wajib artinya jika dilaksanakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Jadi anak-anakku, kalau kalian sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat duha, dan lain sebagainya, maka ketika kita mengerjakan perkara-perkara yang wajib, seperti sholat fardu, itu kita akan mendapatkan pahala. Nah, tapi jika kita tinggalkan akan mendapat dosa. Contoh ya, contoh si Alka itu tidak mengerjakan sholat subuh, maka nanti akan berdosa. Terus ada Alka mengerjakan sholat duhur, maka Alka mendapat pahala. Nah, kalau sholat duha itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu artinya jika dikerjakan mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan bagaimana? Ya tidak apa-apa. Jadi tidak ada dosa. Itu namanya sunnah. Ya. Terus sehari semalam itu kita diwajibkan mengerjakan sholat sebanyak 5 waktu. 5 ya? Nah, 5. Jadi 5 waktu kita diwajibkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat. Apa saja sholat-sholat 5 waktu tersebut? Sholat 5 waktu itu seperti yang sudah kita ketahui dan kita kerjakan setiap hari. Sholat fardu yang pertama adalah sholat isya. Nah, sholat isya itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Jadi 4 rakaat sholat isya dan dikerjakan pada malam hari. Terus sholat subuh itu jumlahnya 2 rakaat dikerjakan pada pagi hari atau sebelum matahari terbit. Maka itu disebut dengan fajar. Maka waktu itu mengerjakan sholat subuh. Terus sholat zuhur. Sholat zuhur itu ada 4 rakaat. Nah, dikerjakan pada siang hari.
Ini yang biasa kita kerjakan di sekolah ya untuk sholat zuhur. Terus sholat asar itu juga ada 4 rakaat yang dikerjakan pada sore hari. Ketika sore hari kita mengerjakan sholat asar. Dan yang terakhir adalah sholat maghrib. Sholat maghrib itu ada 3 rakaat dikerjakan petang hari. Maksudnya petang hari itu apa? Petang hari itu artinya adalah ketika matahari itu sudah tenggelam. Jadi ketika matahari sudah tenggelam, maka itu masuk waktu sholat maghrib. Jadi harus segera. Kenapa? Karena waktu sholat maghrib itu pendek. Jadi kalau sudah dengar azan, sholat maghrib, maka kalian harus segera berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat. Nah, tahu nggak rokaat itu apa, anak-anak? Rokaat. Ya, rokaat itu adalah satu rangkaian, mulai dari berdiri, sedekap itu, membaca Al-Fatihah, ditambah ruku, i'tidal, dan 2 kali sujud. Maka itu sudah satu rokaat. Ya, paham ya anak-anak? Jadi 5 sholat fardu ini yang harus kita kerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala, tapi kalau kita tinggalkan, maka kita akan berdosa. Ya. Nah, supaya kita ingat mengenai sholat fardu, mari kita menyanyikan sebuah lagu dulu mengenai sholat fardu, ya. Dengarkan Ustadz ya. Ingat, dengarkan Ustadz. Mungkin suaranya kurang bagus, ya didengarkan ya. Nadanya indung-indung, ya, begini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Salat fardu kewajibanku. Ku kerjakan 5 waktu. 2 rakaat salat subuh. Ku kerjakan di pagi hari, 4 rakaat sholat zuhur, ku kerjakan siang hari, 4 rakaat sholat asar, ku kerjakan sore hari, 3 rakaat sholat maghrib, ku kerjakan petang hari, 4 rakaat sholat isya, ku kerjakan di malam hari. Semuanya ku kerjakan dengan ikhlas dan senang hati, mengharapkan ridho ilahi bersama Rasul di surga nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kalian bisa pelajari sendiri, bisa coba nyanyi lagu ini sendiri, anak-anak. Semoga dengan kita menyanyikan lagu ini, kita yang pertama, kita sudah membaca syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga kita menghafalkan 5 sholat fardu berserta jumlah rakaat dan juga waktunya ya. Jadi diingat-ingat ya. Mungkin ini pembahasan kita mengenai sholat fardu di kelas 1 ini. Nanti di kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 akan ada pembahasan yang insya Allah akan lebih dalam lagi mengenai sholat fardu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan keagamaan di sekitar rumah. Tahu kegiatan keagamaan di sekitar rumah apa saja? Ya, salah satunya adalah TPA. Apa itu TPA? Ada yang tahu? TPA singkatan dari tempat penitipan anak? Bukan itu. Tempat pembuangan akhir? Juga bukan itu. Jadi TPA itu
adalah singkatan dari Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi, bagaimana sebuah lingkungan masyarakat itu menciptakan sebuah pendidikan untuk mengajarkan Al-Quran atau agama Islam kepada anak-anak di lingkungan sekitarnya. Jadi menggunakan TPA. Dulu Ustadz juga belajar di TPA. Zaman dulu kita menggunakan Iqra, ya namanya Iqra. Kalau kalian menggunakan Ummi. Nah, TPA itu biasanya dilaksanakan di masjid atau musola. Jadi di masjid atau di musola biasanya sore hari. Nah, sore hari ini biasanya kalau dulu Ustadz itu pulang sekolah sekitar jam 12 atau jam 1. Nanti istirahat, nah habis asar baru ke musola atau ke masjid kita belajar untuk membaca Al-Quran. Nah, di TPA itu biasanya yang pasti berarti diajarkan Al-Quran, membacanya, mungkin menulisnya juga. Terus ada mengenai wudhu, mengenai sholat, dan juga mengenai doa-doa. Jadi di TPA itu biasanya kita membaca Al-Quran, bagi yang sudah Al-Quran. Kalau belum berarti jilid. Kalau umi berarti ya jilid umi, baru Al-Quran. Terus wudhunya diperbaiki, sholatnya diajarkan, dan juga hafalan doa-doa dan surat pendek. Itu biasanya yang kita pelajari di TPA. Nah, siapa yang mengajar di TPA? Sudah pasti yang mengajar di TPA adalah Ustadz dan Ustazah. Biasanya kalau anak laki-laki, Ustadz yang ngajar. Kalau anak perempuan, Ustazah yang ngajar. Kalau yang ada Ustazah, ya laki-laki perempuan akan diajar sama Ustazah. Jadi itu kegiatan keagamaan di sekitar rumah yang pertama yaitu TPA. Ada di antara kalian yang ikut TPA di rumah, di musla masing-masing? Ya, intinya adalah isi kegiatan kita dengan hal yang bermanfaat, seperti mengikuti kegiatan TPA daripada bermain, tidak dapat pahala, mending kita ke TPA, kita belajar Al-Quran, dan juga mendapatkan ilmu. Di situ juga bisa sambil bermain dengan teman. Ya. Terus yang kedua, jadi kegiatan keagamaan di sekitar rumah yang kedua adalah pengajian rutin. Tahu pengajian rutin? Ya, mungkin di lingkungan kalian ada yang ayahnya atau bundanya itu ada pengajian. Kalau biasanya sering disebut ada yang yasinan, ada tahlilan, ada pengajian, dan seterusnya. Nah, pengajian rutin itu dilaksanakan biasanya seminggu sekali, sepekan sekali, mungkin hari Ahad atau hari Sabtu, atau bisa jadi sebulan sekali, setiap tanggal berapa, maka itu diadakan. Itu pengajian rutin. Kenapa disebut rutin? Karena dilakukan setiap minggu, atau sebulan sekali, atau 2 pekan sekali, dan seterusnya. Ya. Terus, siapa peserta pengajian ini? Pengajian rutin itu pesertanya biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi orang dewasa. Jadi anak-anak tidak mengikuti pengajian rutin ya. Terus pengajian rutin itu isinya apa? Yang pertama, tadarus Al-Quran. Berarti sebuah majelis pengajian biasanya pasti membaca Al-Quran. Yang kedua ada zikir, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca takbir, dan lain sebagainya, zikir-zikir. Dan juga biasanya ada doa, berdoa untuk kebaikan tuan rumah, untuk kebaikan masyarakat, dan juga kebaikan umat Islam sendiri. Dan biasanya ada tambahan yaitu tausiah. Tausiah itu apa? Tausiah itu ada semacam ceramah. Jadi ada ustadz yang datang dan mengisi ceramah di situ. Nah, pengajian rutin itu biasanya dipimpin oleh ustadz atau ustazah. Kalau nanti pengajian rutin bapak-bapak, maka yang memimpin ustadz. Kalau ibu-ibu yang memimpin ustazah. Tapi bisa jadi kadang di daerah ustadz itu ada pengajian ibu-ibu itu mengundang ustadz untuk mengisi tausiah. Itu biasa ya. Jadi bisa saja. Tapi kalau pengajian bapak-bapak belum pernah Ustadz ketahui
mengundang ustazah untuk mengisi, itu belum pernah. Tapi biasanya kalau pengajian ibu-ibu itu mengundang ustadz untuk mengisi, itu biasa ya. Mungkin itu. Ada yang orang tuanya yang mengikuti pengajian rutin? Ya, semoga istiqomah dan juga kita nanti kalau dewasa semoga bisa mengikuti kegiatan pengajian rutin tersebut. Nah, ada satu lagi kegiatan keagamaan di sekitar rumah kita. Ini sekitar lingkungan ya, tidak cuma rumah, yaitu pengajian akbar ya. Tahu pengajian akbar? Ya, pengajian akbar. Pengajian akbar bukan pengajian yang diisi Ustadz Akbar, tapi pengajian akbar itu artinya adalah pengajian besar. Kok besar? Kok besar Ustadz pengajiannya? Iya, jadi tidak skala kecil. Kalau tadi TPA, anak-anak. Kalau tadi rutin, bapak-bapak, ibu-ibu lingkungan sekitar. Tapi kalau pengajian akbar itu pengajian yang besar. Banyak sekali orang yang datang. Tidak cuma 10, 20, mungkin bisa ratusan. Bahkan kalau pengajian akbar itu yang mengisi ustadz terkenal biasanya sampai ribuan. Seperti yang kemarin kita pernah mendengarkan pengajian Ustadz Abdul Somad waktu di Masjid Al-Kausar, berapa banyak itu jamaahnya. Ketika di Langlang berapa banyak jamaahnya. Nah, itu contoh dari pengajian akbar. Nah, pengajian akbar itu biasanya dilaksanakan di masjid ya, di masjid, di lapangan yang luas. Jadi karena tadi jamaahnya banyak, maka membutuhkan ruang yang luas. Maka masjid itu cukup luas untuk menampung banyak jamaah. Apalagi di lapangan seperti Langlang. Seperti Langlang itu luas sekali sehingga mungkin bisa sekitar 5.000-an orang bisa berkumpul di Langlang untuk mengikuti pengajian akbar. Nah, siapa pesertanya? Kalau TPA tadi anak-anak, kalau pengajian rutin ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau pengajian akbar itu pesertanya ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ini ibu-ibu, ada anak-anak. Jadi kalian juga boleh ikut pengajian akbar. Terus ada remaja, kakak-kakak, mungkin SMP, SMA, kuliah juga bisa datang. Bahkan kakek nenek kalian juga boleh datang. Kenapa? Namanya pengajian akbar. Jadi semua orang boleh datang. Nah, pengajian akbar itu biasanya dilaksanakan untuk memperingati hari besar. Jadi hari besar Islam diperingati. Contoh, Maulid Nabi. Contoh lagi, Isra Mi'raj. Atau yang biasa banyak pengajian itu Tahun Baru Hijriah. Itu banyak sekali pengajian. Jadi Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Tahun Baru Hijriah, dan lain-lain, semua kegiatan upacara peringatan Hari Besar Islam biasanya diadakan pengajian akbar. Mungkin lingkungan. Bisa jadi kalau Sebontang kemarin itu untuk acara Maulid Nabi itu ada di banyak tempat. Jadi banyak tempat. Di Bontang itu mungkin lebih 10 tempat. Dan itu semuanya pengajian akbar. Dan itu semuanya boleh hadir ya. Tapi ingat, kalau nanti kalian datang, tidak boleh seperti gambar di sini. Ini anak-anak ini. Ketika ustadznya berceramah, ternyata ngobrol, bercerita main-main. Tidak boleh ya. Ingat, jadi kita niatnya datang untuk menuntut ilmu. Berarti kita harus mendengarkan dengan baik. Ya, mungkin itu pembahasan kita mengenai sholat dan juga kegiatan keagamaan di sekitar rumah kita. Untuk melihat sejauh mana kalian memahami pembelajaran kita, ini ada soal latihan ya. Kita coba lihat soal latihannya, kira-kira kalian bisa jawab atau tidak. Yang pertama, nomor 1, sholat adalah rukun Islam yang keberapa tadi? Kedua ya, kedua. Jadi rukun Islam yang kedua adalah sholat. Soal yang kedua, sholat adalah tiang apa tadi? Tiang agama. Jadi sholat adalah tiang agama, bukan tiang masjid,
bukan tiang musola, apalagi tiang rumah. Sholat adalah tiang agama. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Tuh, ini keluar dulu nih, soal latihan dulu. Keluar lagi tulisannya, ini. Soal yang ketiga. Hukum mengerjakan sholat adalah, apa tadi? Fardu ain. Atau kalau susah menulis fardu ain, maka boleh ditulis wajib. Ya. Jadi hukum mengerjakan sholat fardu adalah wajib. Oke. Yang keempat. Sholat yang dikerjakan pada malam hari adalah sholat apa tadi? Di antara 5 sholat tadi. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang dikerjakan malam hari adalah sholat, ya, sholat isya. Ya, jawabannya isya. Jadi sholat isya dikerjakan pada malam hari. Terus selanjutnya nomor 4 lagi. Ini sudah nomor 4. Oh, ini salah. Ini harusnya nomor 5 dan nomor 6. Ya, nomor 5. Wajib artinya jika dikerjakan akan mendapat apa? Mendapatkan pahala. Jadi, kalau perkara wajib itu dikerjakan mendapat pahala. Ya, nomor 5. Sehari semalam kita diperintahkan mengerjakan sholat sebanyak berapa waktu? Iya, 5 waktu ya. Soal selanjutnya. Ini berarti nomor sholat yang jumlah rokaatnya 3 adalah sholat apa? Sholat maghrib. Jadi sholat maghrib jumlah rokaatnya 3. Nih selanjutnya. Sholat yang jumlah rokaatnya 2 adalah sholat subuh. Jadi yang 3 itu sholat maghrib, yang 2 itu sholat subuh, yang 4 rakaat itu sholat isya, zuhur, dan asar. Ya, selanjutnya soal selanjutnya. Betul, ini sudah nomor 9. Tadi salah soalnya, tadi nomornya yang salah, Ustadz, berarti kurang teliti ya. Yang pertama, yang nomor 9 loh, yang pertama. Nomor 9, TPA adalah singkatan dari Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Oke, selanjutnya nomor 10. Pengajian akbar artinya pengajian apa tadi? Pengajian besar. Ya, itu pengajian akbar artinya pengajian besar. Itu 10 soal latihan yang tadi sudah Ustadz buat, dan insya Allah soal-soal ini sudah merangkum pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jadi mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Tadi kita membahas mengenai sholat dan juga kegiatan keagamaan di sekitar rumah. Jadi mungkin sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ustadz ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah melihat video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.